Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Pemain muda Manchester United, Hannibal Mejbri, mendapat kesempatan melakoni laga debut bersama tim senior baru-baru ini. Masa depannya tampak suram karena performanya gagal mengesankan sang pelatih, Ralf Rangnick. Kehadiran Mejbri sendiri tidak memberikan pengaruh apapun terhadap performa Manchester United secara keseluruhan. The Red Devils dibantai habis-habisan oleh Liverpool yang bertindak sebagai tuan rumah dengan skor telak 0-4. Rangnick sama sekali tidak terkesan dengan apa yang dilakukan Mejbri di pertandingan itu, menurut laporan ESPN. Ia kemudian mendepak sang pemain ke skuad U23 sebagai bentuk hukuman. Ketimbang memberi Mejbri kesempatan, Rangnick memilih untuk memainkan pemain-pemain senior yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni nanti. Seperti Juan Mata, Jesse Lingard, hingga Nemanja Matic. Tidak semua orang kecewa dengan penampilan gerasak-gerusuk dari Mejbri yang bermain selama kurang lebih 10 menit di laga itu. Legenda The Red Devils, Gary Neville, mengaku cukup terkesan dengan aksinya. Butuh anak muda untuk masuk dan menunjukkan kepada mereka semua cara berlari mengejar bola dan melakukan jegalan, kata Neville, dikutip metro.co.uk. Sesungguhnya saya benar-benar bangga terhadap dia. Mungkin dia tidak suka gagasan pemain Liverpool yang mengoper bola di sekitarnya. Saya mengharapkan pemain lain melakukan hal serupa, pungkasnya. Hengkangnya gelandang senior Spanyol, Juan Mata dari Manchester United memberikan petunjuk untuk Erik ten Hag dalam memainkan Donny van de Beek. Nasib gelandang Belanda, Donny van de Beek, di Manchester United sedikit membaik selepas klub memutuskan merekrut pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Sebelumnya, Van de Beek tidak pernah mendapatkan kesempatan tampil, sejak direkrut Manchester United dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2020. Bahkan, gelandang 25 tahun ini masih kalah dari penyerang timnas Belanda, Memphis Depay saat membela Manchester United. Donny van de Beek sendiri baru saja sembuh dari cedera dan sudah mulai berlatih di tempat latihan klub asal Merseyside, Everton, beberapa waktu silam. Donny van de Beek sendiri merupakan salah satu rekrutan dari Everton sejak ditangani Frank Lampard beberapa bulan silam. Meskipun demikian, kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United akan mengubah nasib Van de Beek di Manchester United. Dilansir dari Manchester Evening News, kedatangan ten Hag bisa mengubah target transfer Manchester United, yang semula ingin mendatangkan dua gelandang serang baru. Kala itu, pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mencoba mendatangkan dua gelandang serang Inggris, James Maddison dari Leicester City dan Jack Grealish dari Aston Villa. Namun demikian, Manchester United kemudian memilih mendatangkan Donny van de Beek yang kala itu juga moncer bersama Ajax Amsterdam. Paul Pogba mungkin tidak akan pindah dari kota Manchester. Sebab, seiring kontrak dengan Manchester United yang segera habis, nama Paul Pogba kini masuk dalam daftar belanja Manchester City. Pogba telah dikaitkan dengan banyak klub top Eropa. Secara konsisten, dia disebut menjadi target Juventus. Tapi, kini Man City menjadi peminat jasa Pogba. Selain Juventus, Paul Pogba juga terus dikaitkan dengan kepindahan ke PSG. Tapi, merujuk pada laporan Fabrizio Romano, gelandang 29 tahun tersebut mungkin akan membuat keputusan yang mengejutkan musim panas mendatang. Sebab, Pogba mungkin akan pindah ke Man City. Manchester City akan merekrut gelandang baru setelah saga transfer Erling Haaland usai. Paul Pogba sedang dibahas secara internal menurut laporan Mike Keegan, tulis Romano. Saat ini, kata Romano, masih belum ada kesepakatan apapun antara Man City dan Pogba. Belum ada progres signifikan yang bisa membawa Pogba ke Stadion Etihad. Sementara, PSG terus memantau kondisi Pogba. Kepindahan Pogba ke Man City tentu akan sangat menarik. Pogba mungkin akan membuat Man City lebih kuat. Tapi, lebih dari aspek teknis, Pogba mungkin akan menjadi sosok kontroversial seperti Carlos Tevez yang pindah dari United ke City. Selain Paul Pogba, Pep Guardiola kini tengah menimbang dua nama lain untuk jadi tambahan amunisi di lini tengah Man City. Dua nama tersebut adalah Frenkie de Jong dari Barcelona dan Matheus Nunes dari Sporting CP. Rumor Cristiano Ronaldo bakal didepak Erik ten Hag nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang penyerang dilaporkan jadi pemain yang ingin dipertahankan Erik ten Hag di musim panas nanti. Dilansir The Telegraph, Ronaldo tidak akan pergi dari Man United, karena ten Hag menginginkannya di skuad Man United musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa pertimbangan ten Hag mempertahankan Ronaldo karena performa Ronaldo yang masih besar.
Musim ini Ronaldo masih jadi pencetak gol terbanyak setan merah. Ia berhasil membuat 24 gol dari 37 pertandingan bagi setan merah. Ten Hag percaya bahwa sulit menyingkirkan pemain seperti ini. Apalagi calon striker baru Man United musim depan mungkin butuh waktu beradaptasi, sehingga Ronaldo dinilai masih krusial bagi timnya. Laporan itu juga menyebut bahwa Ten Hag ingin mempertahankan Ronaldo karena pengaruhnya yang besar di ruang ganti. Ronaldo dinilai punya pengaruh yang besar di ruang ganti Man United. Banyak pemain yang melihatnya sebagai sosok teladan. Ten Hag juga terkesan bagaimana Ronaldo menggendong skuad Man United di periode yang sulit. Jadi ia mantap mempertahankannya. Ronaldo sendiri baru-baru ini dilaporkan masih ingin bertahan di Manchester United. Ia ingin menyelesaikan sisa kontraknya di Man United dan membawa setan merah berprestasi. Ralf Rangnick bersimpati kepada Mason Greenwood. Kasusnya disebut sebagai bencana, termasuk untuk perkembangan karir pemain Manchester United tersebut. Mason Greenwood tersandung kasus dugaan pemerkosaan, penyerangan, serta ancaman pembunuhan terhadap seorang wanita. Kasus ini mencuat setelah wanita tersebut mengunggah video di media sosial soal tindakan tak terpuji yang dilakukan Greenwood. Greenwood tak pernah lagi bermain dengan MU sejak laga menghadapi West Ham United pada tanggal 22 Januari yang lalu. Manchester United turut melarang penjualan jersey serta merchandise terkait dirinya juga dilarang. Ia juga kehilangan kontrak kerjasama dengan beberapa sponsor, salah satunya Nike. Kini penyelidikan kasus Greenwood tersebut masih terus bergulir. Pihak kepolisian wilayah Greater Manchester memutuskan untuk status bebas bersyarat Greenwood diperpanjang hingga tanggal 30 April menunggu persidangan. Manajer MU, Ralf Rangnick bersimpati kepada Mason Greenwood. Rangnick menyebut, karir pemain berusia 20 tahun itu bisa terancam. Musim ini, Mason Greenwood sudah mencatatkan 18 penampilan di Liga Inggris dengan sumbangan 5 gol dan 1 assist. Mantan gelandang Manchester United, Quinton Fortune, mengungkapkan betapa ia ingin bekas klubnya itu merekrut Luis Diaz sebelum dia bergabung ke Liverpool. The Reds membeli Diaz dari Porto di bursa Januari tahun 2022 dengan harga 40,5 juta pound, dan Fortune menyesali bintang Kolombia itu tidak hijrah ke Old Trafford. Diaz menggantikan Diogo Jota saat interval di leg kedua semifinal Liga Champions Eropa antara Liverpool vs Villarreal, Rabu 4/5 dini hari WIB, dan berperan penting memimpin The Reds comeback dari ketertinggalan 2-0 menjadi menang 3-2 dan lolos ke final dengan agregat 5-2. Meski tak suka mengatakannya, tiap kali Liverpool membeli pemain, Anda dibikin membatin, wow, pasti mereka melakukan riset dengan baik, ungkap Fortune kepada The Athletic. Lalu ketika Liverpool merekrut Diaz saya membatin, oh tidak. Bisa-bisanya kita melewatkan pemain-pemain seperti ini. Ayolah. Menjelang pertandingan melawan Tottenham yang digelar Minggu tanggal 8 Mei, dini hari WIB, bos Liverpool Jurgen Klopp memuji dampak yang diberikan Diaz. Impak yang sukar dipercaya, itu jelas, kata manajer asal Jerman itu di jumpa pers pra pertandingan. Ada ruang yang cukup buat setiap skuad di dunia buat pemain kelas dunia, itulah Luis, itulah mengapa kami sangat menginginkannya dan itulah mengapa kami bisa mendapatkannya. Petik 2. Dia sudah terlibat dalam 5 gol dari 10 pertandingan di Liga Premier Inggris buat Liverpool, serta sudah berkontribusi 3 kali di Liga Champions. Sekarang dia bersama kami ke final, dan itu sangat luar biasa. Anda bisa melihat apa artinya buat dia. Ya, melibatkan pemain luar biasa itu bagus buat tiap-tiap skuad dan bagus buat kami, bukan cuma karena ada Piala Afrika ketika beberapa pemain tak di sini, tetapi juga karena itu. Petik 2. Puji Tuhan kami mengambil keputusan itu karena itu membantu di segala lini. Mengingat mereka sudah mengangkat trofi Piala Liga Inggris, Diaz DKK, tengah mengejar kuadruple pertama dalam sejarah sepak bola Inggris. Mereka sudah mendapatkan tiket ke final UCL, dan menempel ketat Manchester City di Liga Inggris, serta bakal menghadapi Chelsea di partai puncak Piala FA. Ralf Rangnick mengajukan permintaan pada Manchester United untuk membeli penyerang baru pada Januari tahun 2022 yang lalu. Namun, nama seperti Luis Diaz dan Dusan Vlahovic yang disodorkan Rangnick ditolak direksi klub. Rangnick melihat United butuh tambahan pemain, secara spesifik di lini depan. Sebab, Anthony Martial pindah ke Sevilla. Mason Greenwood mendapat sanksi. Lalu, kebugaran Edinson Cavani tidak cukup bagus dan lebih sering absen. Kami seharusnya mencoba mengontrak pemain dalam 48 jam yang kami miliki, ucap Rangnick. Tetapi kami tidak melakukannya. Ada beberapa, Luis Diaz, yang sekarang di Liverpool, Julian Alvarez, yang akan berada di Manchester City pada musim panas. Dan Dusan Vlahovic, yang saat itu masih bersama Fiorentina, imbuh Rangnick. Luis Diaz kini menunjukkan performa yang luar biasa bersama Liverpool. Diaz menjadi faktor kunci yang membuat The Reds mungkin meraih 4 gelar musim 2021-2022. Sementara, Vlahovic jadi mesin gol baru di Juventus. Rangnick terang-terangan mengatakan bahwa dia meminta direksi United membeli penyerang baru. Tapi, jawaban yang didapatkan membuatnya kecewa.
United bahkan tidak melakukan upaya apapun untuk membawa penyerang baru ke Old Trafford. Menurut mantan pemain Arsenal, Paul Merson, Karim Benzema adalah bukti nyata mengapa Erik ten Hag harus mendepak Cristiano Ronaldo musim ini karena bintang Portugal itu membuat pemain di sekitarnya jadi makin buruk. Ronaldo dan Benzema pernah bermain bersama di Real Madrid, tetapi penampilan striker timnas Prancis itu justru semakin memukau sepeninggal bekas rekannya tersebut. Benzema sudah mengantongi 43 gol musim ini dan memimpin Los Blancos ke final Liga Champions dengan berbagai sumbangsihnya di babak gugur. Striker 34 tahun itu mencetak hat-trick saat menjungkir balikkan Paris Saint-Germain di 16 besar, menjebol gawang Chelsea 4 kali di perempat final, serta mengemas 3 gol dan 1 assist krusial untuk menyingkirkan Manchester City dari 4 besar. Menurut Merson, di saat Benzema terbang tinggi tanpa kehadiran Ronaldo, rekan-rekan bomber Portugal itu di Man United justru semakin buruk dengan kedatangannya. Dan dia meyakini mereka baru bisa bangkit jika sang bos baru, Ten Hag, mendepak Ronaldo. Di kolom opini Daily Star X Arsenal itu berkata, Erik ten Hag harus mengambil keputusan berat dan menyingkirkan Cristiano Ronaldo. Kalau tidak dia akan membuang-buang tahun pertamanya di Manchester United. Kalau Anda mendatangkan manajer yang akan di sana untuk 3-4 tahun ke depan, Anda tak boleh membuang 1 tahun hanya demi striker yang tidak akan di sini dalam beberapa tahun ke depan. Musim Ronaldo memang bagus, tetapi pemain lain di klub benar-benar jelek. Menurut Anda, kenapa? Ada pemain yang memunculkan level terbaik pemain lain di sekitarnya. Ada pemain yang membuat pemain lain makin jelek. Itulah Ronaldo. Lihat apa yang Karim Benzema lakukan buat Real Madrid. Dia mencetak 43 gol musim ini, saya tak ingat dia pernah mencapainya selama Ronaldo masih di sana. Petik 2. Tengok siapa saja rekan-rekan Ronaldo di Manchester United. Dia tidak mendorong mereka menjadi versi terbaik diri mereka. Dia boleh bikin hat-trick ke gawang Brighton, dan tetap tidak akan ada bedanya. United tak akan juara Liga Premier Inggris dengan adanya dia di tim. Jadi mereka harus move on. Dan ketika dia pergi, saya penasaran rekan-rekannya bakal bilang apa. Setiap pemain lain di klub itu gagal dengan menyedihkan musim ini. Ronaldo mencetak 24 gol buat The Red Devils musim ini tetapi selain dia, cuma Bruno Fernandes yang menyentuh 2 digit buat Man Utd dengan 10 lesakan. Saat ini United duduk di peringkat 6 Liga Premier Inggris, 5 poin di bawah Arsenal yang duduk di posisi keempat meski sudah bermain 2 kali lebih banyak. Mereka juga tertinggal 25 poin dari sang tetangga sekaligus pemuncak klasemen, Manchester City, sehingga Ten Hag punya tugas berat membawa mereka ke level tertinggi. Man United menunjuk pelatih Ajax itu bulan lalu, namun baru efektif begitu musim berakhir serta memberinya kontrak 3 tahun untuk memperbaiki nasib mereka. Manchester United kembali dipermalukan di pekan ke-36 Premier League 2021/2022. Berhadapan dengan Brighton, Setan Merah dibantai dengan skor 4-0. Gol kemenangan Brighton dicetak oleh Moises Caicedo di babak pertama, lalu Marc Cucurella, Leandro Trossard dan Pascal Gross menambahkan nama mereka di papan skor. Berkat kemenangan ini, Brighton naik ke peringkat 9 klasemen sementara EPL. Sementara MU tertahan di peringkat ke-6. Manchester United menelan kekalahan memalukan di pekan ke-36 EPL musim 2021/2022. Berkat kekalahan ini, Manchester United musim 2021/2022 resmi jadi Manchester United terburuk sepanjang sejarah digelarnya Premier League. Di pekan ke-36 ini, MU bertandang ke Amex Stadium. Mereka mencoba untuk membawa pulang 3 poin dari markas Brighton tersebut. Bukannya menang, MU malah menangis malu. Pasalnya mereka dihajar dengan skor yang sangat telak, yaitu 4-0. Opta mencatat bahwa kekalahan Manchester United ini menjadi milestone buruk bagi Setan Merah. Manchester United musim 2021/2022 ini resmi menjadi MU terburuk semenjak mereka mengikuti Premier League. Menurut catatan Opta, musim 2021-022 ini resmi menjadi musim terburuk Manchester United sejak mereka mengikuti Premier League di tahun 1992. Ini terlihat dari perolehan poin mereka. Hingga pekan ke-36 ini, MU mengoleksi 58 poin, MU hanya menyisakan 1 pertandingan lagi, di mana jika mereka menang, maka total poin akhir mereka menjadi 61 poin. MU sudah bermain 37 kali, karena pertandingan melawan Chelsea dimajukan. Ini lebih rendah dari perolehan poin MU di musim 2013-14 yang lalu, di mana dari total 38 pertandingan, MU yang dipimpin Moyes dan Giggs pada saat itu mengoleksi 64 poin. Variabel lain untuk menunjukkan bahwa Manchester United musim ini sangat bapuk terlihat dari jumlah kebobolan mereka. Hingga pekan ke-36 ini, MU sudah kebobolan total 56 gol. Ini merupakan jumlah kebobolan terbanyak mereka dalam satu musim. Jangan lupa, MU masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Jadi angka ini berpotensi bertambah.